Pertama guru kita lah Habib Ali, nasihatnya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Maulana Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, malam penuh rahmat, malam penuh ampunan. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini mendapatkan nafahat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan menjadi hamba yang beruntung, hamba yang sukses di dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami hormati segenap para habaib, para orang tua, bil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Usman Al-Habsi, ada juga Habib Abu Bakar As-Sakran, ada Habib Ja'far bin Syekh Abu Bakar, ada Habib Hasan Segap, Habib Fadli Segap, Habib Agil, dan juga bil khusus guru kita bersama lah Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, dan juga segenap para ulama pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW. Ada orang tua kita, ada Ustadz Matahari, ada Ustadz Munzir, ada Ustadz Rajib, juga ada Ustadz Dimas, Ustadz Munzir juga, dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kumpul di malam yang mulia ini, malam Jalsatul Isnen, yang tadi dibilang yang bernisbahkan kepada majelisnya guru kita lah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Alhamdulillah, kita di dalam perkumpulan memiliki guru. Kita dalam perkumpulan memiliki guru, memiliki jalur di dalam nasab keilmuan kepada beliau, yang mana beliau nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan adinu nasihat. Agama itu adalah agama itu adalah nasihat. Maka hati-hati di dalam mengambil tersebut. Maka lihat dari mana kita di dalam mengambil nasihat tersebut. Alhamdulillah, kita disediakan. Ini mungkin sebab doa dari Habib Munzir yang dahulu, yang kepengen majelisnya nyebar, majelisnya sampai kemana-mana. Subhanallah, setelah wafatnya beliau, ini majelis nyampe kemana-mana. Setiap daerah ada, bahkan sampai ke luar negeri. Ini sebab keikhlasan dari beliau, sebab kuatnya hubungan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebab majelis yang mulia seperti ini, tahu itu majelis yang mulia seperti ini, yang di dalamnya enggak ada hasud, enggak ada dengki, enggak ada adu domba, enggak ada namimah, enggak ada cacian. Itu sebab perkumpulan majelis yang mulia ini memberikan rahmat di kota tersebut. Wabil khusus di daerah kita ini, di daerah Kilo, dengan sebab majelis seperti ini itu memberikan keselamatan, memberikan rahmat, mendatangkan malaikat untuk datang ke tempat yang mulia seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bilang, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang tugas dari para malaikat dia berpatroli keliling setiap malam, setiap saat dia keliling, dia cari. Ketika dia dapetin majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, itu malaikat tadi yang punya hajat, semua malaikat punya hajat. Dia datang, kemudian dia panggil teman-temannya untuk sama-sama meminta hajatnya di majelis yang mulia seperti ini. Kalau para malaikat memiliki hajat, yang malaikat kita tahu imannya nggak nambah, imannya nggak kurang, dijamin udah para malaikat tadi itu kedudukannya. Lantas bagaimana dengan kita umatnya Rasulullah yang belum dijamin masuk dalam surga, yang belum dijamin masuknya, wafatnya nanti dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jelas kita pasti lebih banyak hajatnya kita daripada para malaikat tadi itu. Maka panjatkan hajat kita, minta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita berada di dalam majelis ilmu, yang mana dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Habib Muhammad bin Hadi Segap, beliau mengatakan, Habib
beliau mengatakan baru niat, ya, tentang hadis ini dikatakan baru niat untuk mencari ilmu itu sudah Allah bukakan baginya pintu rezeki yang begitu banyak. Allah sudah bukakan pintu surga yang begitu besar bagi orang yang mau di dalam menuntut ilmu tersebut. Sebab mereka berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang penuntut ilmu itu mereka adalah orang-orang yang berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya kemudian dia mencari ilmu, maka orang tersebut berada di jalannya Allah sampai ia pulang, sampai ia selesai. Lihat keutamaan bagi orang yang mencari ilmu. Maka jangan sampai kita salah di dalam niat ketika hadir di dalam majelis-majelis seperti ini. Sebab ini majelis zikir, majelis malaikat, yang majelis zikir, majelis maulid, yang mana malaikat berebut mau datang duduk bersama kita di tempat yang mulia ini. Akan tapi keterbatasan mata kita nggak bisa untuk melihat para malaikat tadi. Bahkan Nabi SAW pernah meriwayatkan ketika duduk sahabat di dalam majelis ilmu, kemudian Nabi masuk di dalam majelis tersebut dalam keadaan langkahnya jinjit. Nabi masuk ke dalam majelis tersebut dalam keadaan langkahnya jinjit. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau datang dalam keadaan seperti itu? Apa kata Nabi Muhammad? Seandainya kalau engkau ditampakkan, kau bakal melihat begitu banyak para malaikat yang datang di majelis yang seperti ini. Wah, kita juga mengharap tempat kita didatangi para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita hajatkan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang agung, majelis zikir, majelis yang mulia yang mana kita duduk bersama para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam majelis ini kita dikenalkan tentang Rasulullah. Yang di dalam majelis seperti ini kita dikenalkan bagaimana para sahabatnya Rasulullah, dikenalkan para tabi'in, dikenalkan para tabi'ut tabi'in. Sebab mereka orang-orang yang para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan para walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi Muhammad itu menyebutkan orang-orang soleh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Nabi Muhammad menyebutkan para wali yang mereka ada sebelum adanya baginda Nabi Muhammad diutus ke muka bumi. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan tentang Ashabul Kahfi. Tentang Ashabul Kahfi, orang-orang yang mana mereka umat dari Nabi Isa alaihi salam. Umat dari Nabi Isa alaihi salam yang mana mereka orang-orang yang bertakwa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan dari pemuda tadi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Idz awal fityatul ila kahfi faqulu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah menyebutkan tentang sosok pemuda tersebut yang mana mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian mereka enggak mau menghadapi keadaan yang begitu sangat luar biasa pengaruhnya sehingga mereka masuk ke dalam gua beristirahat, mereka tertidur yang dikatakan lama tidurnya. Dalam riwayat disebutkan mereka bersama seekor anjing, yang mana anjing tadi dekat dengan penuntut ilmu menjadi mulia. Kenapa? Disebutkan anjing tadi itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau seekor anjing memiliki kemuliaan sebab duduk bersama orang soleh, lantas bagaimana umatnya Nabi Muhammad? Mereka yang mau di dalam duduk mencari ilmu, mereka yang giat gunakan waktunya, mengosongkan jamnya untuk hadir di dalam majelis-majelis yang mulia seperti ini. Wah, insya Allah bukan hanya dimuliakan, insya Allah kita bakal kumpul, gak cuma di dunia, sampai di akhirat kita bakal berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mencintai orang alim disebutkan oleh Rasulullah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian mereka yang keluarganya Imran, keluarganya Imran, ibu dari Sayyidatuna Maryam, itu disebutkan juga kemuliaannya dia oleh Rasulullah di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Allah mengkhususkan kepada Nabi, kepada keluarganya Imran tadi tersebut. Padahal kita tahu itu Imran bukan seorang nabi, tapi seorang soleh. Akan tetapi kedudukannya tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai situ,
Disebutkan juga kemuliaan ibunya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibu dari Nabi Musa alaihissalam, yang mana kemuliaan ibunya Nabi Musa alaihissalam itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mulia dengan sebab berkumpul bersama dengan orang-orang yang mulia. Sehingga kita ingat bagaimana di dalam riwayat disebutkan hum qaumul ladzi la yasqa bihim jalisuhum, mereka yang duduk bersama dengan orang-orang yang soleh gak akan dihampakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bakal mendapatkan keberuntungan, mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab berkumpul bersama dengan orang-orang soleh. Kalau ibu dari Nabi Musa mendapatkan kemuliaan yang mulia seperti itu, disebutkan namanya, disebutkan kisahnya ketika beliau mendapatkan ilham untuk menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil, mendapatkan kemuliaan ibunda dari Nabi Musa. Lantas bagaimana kemuliaan ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti lebih mulia daripada itu. Sebab di dalam rahimnya Allah menitipkan sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu, kita para ulama pun sepakat tempat yang paling mulia saat ini, ya, tempat yang paling mulia saat ini adalah tanah yang mana tanah tersebut dititipkan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia daripada arsy-Nya Allah, lebih mulia daripada tempat manapun, lebih mulia daripada kursinya Allah, lebih mulia daripada apapun. Lantas bagaimana rahim yang mana di dalamnya dititipkan proses terciptanya pembentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sepakat bahwa ibundanya Rasulullah adalah sosok manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yang kedudukannya lebih tinggi daripada wanita manapun. Wah, kita tahu sebab di dalamnya proses diciptakan pembentukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kasihan mereka yang mengatakan ibunya Rasulullah itu di dalam neraka. Mereka mengatakan orang tuanya Rasulullah di dalam neraka. Kalau kita mau bilang tadi bagaimana Allah menitipkan di dalam rahimnya ibundanya Rasulullah sosok manusia yang agung, apakah pantas sosok yang agung tadi itu kena atau mencium dari aroma dari api neraka? Maka naudzubillah min dzalik, enggak akan pantas, enggak akan cocok. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berada di barisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu di dalam hati kita punya keterikatan, kecintaan kepada Rasulullah, orang yang memiliki cita rasa di dalam mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah. Selanjutnya kita minta nasihat dari Ustadz Rajib Azmi.